Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Al-Isra 70. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sholat tarawih yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kali pertama Masjid Agung Al-Azhar di bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Tahun lalu kita bersedih karena beberapa masjid, termasuk masjid kita, Masjid Agung Al-Azhar, terpaksa tidak bisa menjalankan jamaah sholat taraweh di bulan Ramadan tahun lalu. Oleh karenanya, dengan bisa terselenggaranya sholat taraweh di tahun ini, Ramadan tahun ini, adalah sebuah kesyukuran yang luar biasa. Apalah lagi disimboliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesyukuran kita pada malam hari ini dengan guyuran hujan yang luar biasa sejak sore. Kesyukuran yang luar biasa tentu saja karena kita bisa hadir, bisa melangkahkan diri, melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. Saya suka berkelakar dalam setiap pengajian-pengajian sebelum pandemi, di mana jamaahnya banyak, ruangannya bersempit-sempit, AC-nya terkadang hidup, terkadang mati. Lalu di antara jamaah ada yang protes, "Pak Ustadz, ini gimana sih? Ruangan digedein apa?" Saya bilang, "Alhamdulillah." Mereka bilang, "Oh, sempit-sempitan kok, alhamdulillah." Saya nggak ngebayang andai kata ruangan-ruangan yang banyak ini kemudian kosong, sepi, nggak ada jamaahnya. Maka banyak jamaah itu saya bergembira dan alhamdulillah walaupun mesti bersempit-sempit. Tetapi apa yang terjadi ketika pandemi COVID-19, ternyata ruang-ruang yang besar-besar di Masjid Agung Al-Azhar, termasuk di ruangan utama ini, menjadi sepi. Dan serius, sungguh Ramadan yang lalu kita bersedih. Alhamdulillah ini telah berlalu dan insya Allah sekarang tidak lagi sepi dan seterusnya akan terus ramai. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita cahaya iman, cahaya Islam, sehingga kita terus terpanggil untuk berbuat baik, termasuk terpanggil untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
ayat yang baru saja disampaikan adalah terkait dengan karramna. Karramna itu kami memuliakan. Allah telah memuliakan. Siapakah yang dimuliakan? Adalah anak Adam, manusia, karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karenanya manusia adalah makhluk yang paling mulia. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, manusia yang mulia itu ketika menginjakkan kaki di bumi, ketika beraktivitas dalam kesehariannya, ketika berusia 35 tahun, 45 tahun, 65 tahun, dan begitu seterusnya, kemuliaan itu terkadang menyusut. Seharusnya bertambah mulia, tetapi banyak di antara manusia ini justru kemuliaannya itu berkurang. Balhum adol, bahkan terkadang mereka manusia ini bisa lebih tersesat daripada makhluk-makhluk yang lain. Itulah maka Allah memberikan syahrun, 1 bulan yang disebut dengan syahrun karim, yaitu bulan yang mulia. Di dalamnya ada Al-Quran Karim, ada Al-Quran yang mulia, dan tentu saja di sana ada Tuhan Allah Karim, Allah Zat yang maha mulia. Dan oleh karenanya bila kita mampu untuk menggapai kemuliaan itu, insya Allah kita juga termasuk Muslim Karim. Istilah di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab, Karim itu kemuliaan yang terkait dengan seseorang atau sesuatu yang memiliki kelebihan-kelebihan dan kemudian suka menyayangi dan suka membagi. Maka Allah Karim sering diterjemahkan dengan Allah Zat yang maha mulia. Al-Quran Karim karena kandungan ayat Al-Quran itu memberikan banyak hal kepada orang-orang yang mempelajarinya. Maka Ramadan juga adalah Ramadan Karim, sebagai bentuk bahwa ketika kita masuk di bulan itu, maka kita akan mendapatkan banyak hal di sana. Karena bulan suci ini adalah Syahrun Karim, bulan yang mulia dalam makna punya banyak hal yang akan diberikan kepada orang-orang yang mau mencarinya di bulan itu. Maka di ayat ini, di ayat laqad karramna bani Adam, ini ada setidaknya 3 hal yang kita akan bisa mendapatkan kemuliaan itu. Yang pertama adalah kita mesti bergerak, kita mesti pindah dari satu tempat ke tempat lain, kita mesti bergerak. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Mesti mengenal antara satu dengan yang lain, bergerak untuk saling mengenal, saling menyapa dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Kemudian setelah itu dalam rangka apa? Mendapatkan sesuatu, mencari sesuatu, supaya memiliki sesuatu. Dan kalau memiliki sesuatu kemudian bisa membagi sesuatu, maka kita menjadi karim. Tapi kalau hanya mengumpulkan saja, mengkonsumsi saja tanpa bisa memberikan sesuatu kepada yang lain, kita bukan manusia yang karim, tapi kita justru manusia yang bakhil. Maka setelah gerak, setelah saling kenal mengenal dengan yang lain, kemudian mengambil. Wa razaqnahum minat thayyibat. Poin yang kedua adalah mencari, menikmati, mendapatkan yang thayyibat,
Bahkan menarik di dalam surat Al-Baqarah itu 100 ayat 168, 172, baru kemudian ayat 183. Di 168 itu perintah untuk mendapatkan yang thayyibat itu umum bagi seluruh manusia. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, ini. Hai manusia, makanlah. Jadi pesan pertama itu makan, bukan puasa. Makan. Kita manusia itu disuruh makan. Perintah untuk makan. Tapi yang dimakan adalah halalan thayyiban. Bergerak untuk mendapatkan sesuatu, untuk menikmati sesuatu. Yang dinikmati adalah yang halalan thayyiban. Lalu di 172 itu khusus untuk orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, yang thayyibat, yang halal, yang thayyib. Tetapi karena ada sifat serakah di dalam diri seseorang, di dalam diri manusia, maka walaupun itu halal, walaupun itu thayyib, mengumpulkannya tanpa kenal batas. Ingin jadi mulia memang dengan cara mendapatkan banyak hal, sehingga kalau punya banyak hal itu menjadi mulia. Tetapi ketika mendapatkan yang halal, yang thayyib, dan mengumpulkannya sebanyak-banyaknya, bahkan sampai tidak terkendali, maka tidak jadi mulia. Ada 3 hal. 1, bergerak untuk mencari, kemudian mendapatkan yang halal thayyib, tapi tidak selesai dari situ. Tidak selesai dengan yang mendapatkan yang halal dan thayyib. Berikutnya adalah mampu mengekang. Di 183 yaitu mampu mempuasakan agar yang ditumpuk ini tidak sepenuhnya untuk bisa kita konsumsi. Tidak sepenuhnya untuk hanya kita yang makan, tetapi dibagilah kepada yang lain. Kita berpuasa. Nah inilah oleh karenanya di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk belajar mengekang dari yang kita dapatkan ini, ya, yang kita hasilkan ini, untuk kemudian tidak kita miliki sendiri, tapi untuk kemudian dibagi, maka kita akan menjadi mulia, maka kita akan menjadi karim. Tapi manakala kita tumpuk, ya, nikmat yang kita dapat ini kita tumpuk dan kita tidak distribusikan, kita tidak bagi, kita tidak sedekahkan, kita tidak infakkan, kita tidak zakatkan kepada yang lain, maka kita walaupun banyak dan mungkin menurut orang lain ini dianggap orang sukses, orang kaya, orang pinter, orang yang berkuasa, yang sukses, tapi tidak mau membaginya, sesungguhnya tidaklah menjadi manusia yang mulia. Oleh karenanya dalam kesempatan Ramadan ini mudah-mudahan kita termasuk, ya, berupaya, mereka yang berupaya untuk mendapatkan kemuliaan yang hakiki. Kemuliaan yang hakiki tidak hanya karena gerakannya yang luar biasa, yang hebat, sehingga disegani orang, dianggap hebat, dianggap sukses, karena geraknya yang begitu cepat, yang begitu hebat. Tidak cukup itu. Apa yang didapat dari gerakannya yang lincah itu? Dapatlah banyak hal, dapatlah ilmu, dapatlah makanan, dapatlah minuman, dapatlah duit, dapatlah harta, numpuk banyak. Sementara orang menganggap dia mulia, dia hebat, dia kaya raya, dia ilmunya banyak. Jawabannya belum selesai. Ada satu hal selain gerakannya bagus, mengumpulkannya bagus, yang ketiga adalah mampu mengekang nafsunya, mengendalikan dirinya untuk tidak dimiliki sepenuhnya untuk dirinya, tapi kemudian dibagi, diberikan, dinikmati bersama, dimanfaatkan oleh banyak hal. Kalau kaitannya dengan ilmu, mampu memberikan pencerahan kepada yang lain. Kalau kaitannya dengan harta,
mampu disedekahkan, diberikan kepada yang lain. Kalau itu sifatnya adalah kekuasaan, mampu digunakan untuk melindungi orang lain, menolong orang lain, dan begitu seterusnya. Ramadan adalah syahrun karim yang banyak memberikan hal-hal ya yang bisa kita dapatkan di sini di bulan ini. Di bulan Ramadan ini ada Al-Quran yang turun, dan Al-Quran itu juga karim, memberikan banyak hal. Kaya dia, kandungannya kaya, hikmahnya kaya, yang kalau kita ingin mencarinya akan diberikan. Al-Quran akan memberi kepada kita banyak hal, dan oleh karenanya kita pelajari Al-Quran. Dan lebih dari itu, tentu saja tidak hanya syahrnya yang karim, tidak hanya Al-Qurannya yang karim, di sana ada zat yang paling tinggi, Allahu Ta'ala Al-Karim, Allah yang maha mulia. Dia akan memberikan banyak hal manakala kita mau menuntutnya, manakala kita mau mencarinya, manakala kita mau memohonnya. Dan kesempatan di bulan Ramadan ini kita disuruh untuk bersimpuh, berdoa, memohon apa saja kepada zat yang karim, dan dia akan memberikan kepada kita karena dia adalah maha karim. InsyaAllah masjid kita, Masjid Agung Al-Azhar, berupaya untuk memberikan pelayanan selama bulan Ramadan ini, sehingga kemuliaan al-karamah, ya, kemuliaan itu menjadi atau berada di dalam diri kita masing-masing. Semoga apa yang kita inginkan dari bulan Ramadan ini, agar kita menjadi manusia yang mulia secara hakiki, yang mulia dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasul, betul-betul terjadi dan terwujud di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita mendapatkan kemuliaan yang hakiki yang kita dambakan bersama. Demikian yang bisa disampaikan. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.